Oke, Bapak Pak. tugasnya di mana, Pak? Di Bojonegoro, Jawa Timur, Pak. Di MI. Oh, di MI, Pak ya. Iya. Jawa Timur, Pak ya. Sudah lama mengajar, Pak ya. Alhamdulillah. 2006, Pak. 2006 ya. 2006 Bapak sudah mengajar. Ya, polanya memang kita secara bergantian, Pak ya. Satu persatu karena ini ujian komprehensif. Pak Jailani ya. Iya. Kita berdiskusi sebentar. Bagaimana Pak pengalaman PPG-nya Pak? Alhamdulillah lancar, Pak. Dengan pola daring seperti ini Pak? Iya, alhamdulillah lebih menguntungkan daripada luring, Pak. Dari segi ekonominya lebih menguntungkan Pak ya. Habis. Ya, mudah-mudahan lancar semua Pak nanti sampai ke UIN dan kegiatan UP nantinya Pak ya. Ya baik Pak Saifuddin, mungkin saya coba menanyakan beberapa hal ya terkait dengan apa yang selama ini sudah Pak Saifuddin lakukan atau pelajari selama PPG ya, selama PPG berlangsung. Nah tentu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Pak Saifuddin ini kan tidak asing lagi ya, karena sudah 2006 mengajar, ini bukan hal yang asing lagi ya. Nah biasanya dalam mengajar itu kan kita ada melakukan kegiatan membuat memotivasi dan menarik perhatian siswa supaya mereka fokus pada pembelajaran. Nah di sini dalam hal ini kreativitas yang Bapak lakukan itu bagaimana Pak? Dengan cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Yang menyenangkan mungkin dari lewat PowerPoint dan sebagainya, anak-anak tertarik di situ, Pak. Contohnya itu bagaimana Pak? Ya, kalau di menonton di papan tulis itu kan anak-anak kurang tertarik, tapi kalau dibuat gambar dan sebagainya itu memakai proyektor dan sebagainya itu anak-anak tertarik di situ. Itu Bapak lakukan pada tahapan kegiatan pembelajaran yang mana Pak? Di situ Pak, di pembelajaran yang di sifatnya itu di C itu Pak, di C3 itu sifat yang memahami itu Pak. Itu sudah evaluasi Pak Saifuddin ya. Ini kan kita masih ya ini kan dalam kegiatan pembelajaran masih ya, itu kan supaya siswa termotivasi, menarik, mereka fokus pada materi yang kita sampaikan. Nah ini kreativitas yang Bapak lakukan itu biasanya bagaimana Pak? Kalau tadi Bapak sampaikan menggunakan infokus, PowerPoint, atau gambar ya. Nah itu pada tahapan yang mana Pak? Bapak sudah buat RPP sebelumnya Pak kan? Sudah. Di RPP itu ada berapa tahapan Pak? Sintaknya itu ada berapa? Ada 3 tahapan Pak. Oke, yang pertama Pak? Pendahuluan Pak. Pendahuluan. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti. Berikutnya penutup Pak. Kegiatan penutup ya. Nah, ketika kita ingin memotivasi, kemudian membuat siswa kita fokus pada pelajaran yang akan kita sampaikan, itu kegiatan apa Pak? Bukan kegiatan tersebut. Pendahuluan Pak, di pendahuluan. Oke, boleh Bapak contohkan bagaimana Bapak memotivasi mereka untuk belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa dulu. Kemudian setelah berdoa memeriksa dengan kehadirannya,
terus mengajukan pertanyaan tentang pengertian pembelajaran yang akan kita lakukan. Dicoba Pak, coba Bapak simulasikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sebelumnya di pertemuan ini mari kita berdoa. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah dan barokah atas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, sebelum pelajaran berlanjut, Bapak akan mengabsen kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir, juga Makbur hadir, Cut Nyatin hadir, alhamdulillah hadir semua. Kemudian setelah itu ini akan mengajukan pertanyaan pada kalian bahwa di pelajaran kali ini adalah tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa anak-anak? Coba sebelum ini saya teruskan, kalian buat kelompok dulu. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kemudian di halaman 14 itu di buku teks kalian ada rukun Islam. Kalian lihat di situ. Setelah kalian lihat, diskusikan bersama teman-teman. Oke Pak. Untuk menggairahkan siswa untuk mengikuti pelajaran, kadang-kadang saya suruh nyanyi, Pak. Jadi depan itu sangat dulu. Enggak, tadi fokus kita terkait dengan cara kita memotivasi supaya minat belajar siswa itu bagus. Misalnya tadi Bapak akan membelajarkan materi tentang rukun iman tadi ya. Sebentar Pak, saya angkat telepon Pak Jelani. Iya. Contoh di rukun Islam itu Pak, saya biasanya mau memotivasi anak-anak bahwa rukun Islam itu adalah suatu kewajiban anak-anak. Oleh karena itu, kalian harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari pelajaran ini. Karena apa? Itu menjadi kebutuhan kita sebagai orang Islam. Baik Pak Saifuddin, memang tadi belum terlihat ya bahwasanya Bapak memotivasi siswa ya untuk fokus atau perhatian terhadap kegiatan pembelajaran ya. Di modul Bapak sudah pernah belajar terkait dengan TPEX, Pak, kan? Ada materi itu di modul, Pak ya? Ada Pak, TPEX itu Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Biasanya di modul PPG ada itu Pak. Boleh Bapak jelaskan ke kami apa itu TPEX itu Pak? Ketika seorang guru ingin menerapkan TPEX, wawasan apa yang harus dia miliki? Lah, kira-kira seperti itu Pak. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Ukuran ketercapaian. Bagaimana Pak? Ukuran ketercapaian kemampuan siswa. TPEX itu ukuran ketercapaian kemampuan siswa Pak? Iya. Ketenaga kerjaan pendidik Pak. Hah? Ketenaga kerjaan pendidik. Keliru itu Pak. Ini sepertinya nanti Pak Saifuddin harus lihat modul kembali Pak. Oke Pak. Ya, sebenarnya sudah lama tadi di TPEX ini Pak Ajay, belum terkonek oleh Pak Saifuddin ya. Ya. Saya lanjutkan mungkin satu lagi Pak Ajay ke media dulu. Ya. Ke media karena terkait dengan hot, tadi juga kami belum berdiskusi, mungkin nanti Pak Ajay bisa melanjutkan yang hot. Ya.
Pak Saifuddin tentu karena sudah sangat lama mengajar itu sudah menggunakan beragam media, Pak ya. Sudah beragam media. Nah, media yang sangat Bapak gemari, Bapak gunakan itu dalam mengajar itu media dari kelompok yang mana? Ya? Secara teori pembagian media pembelajaran itu ada berapa, Pak? Ada 4, Pak. Ada 4. Yang pertama, visual, ya, audio visual, dua lagi, Pak. gerak-gerak, Pak. Ya, Gerak-gerak, Pak, gerak-gerak. gerak-gerak bagaimana Pak Saifuddin? Untuk mencontohkan, Video itu, Pak ya. iya, Video itu masuk kemana, Pak? audio visual, Pak. Audio visual, ya. Itu baru 3, Pak. Baru 2 Pak sebutkan. Visual, audio visual, 2 lagi, Pak. Tadi Fotografi, Pak. fotografi, foto ya. Iya, foto. Itu tidak masuk ke visual, Pak. Yang model bergambar itu loh, Pak. Bergambar ya. Ya, baik, ada 3 Pak kita bagi, ada visual, audio, satu lagi ada audio visual, Pak ya. Nanti tinggal ya kalau bentuk hanya gambar-gambar tadi itu masuk ke dalam visual. Kalau misalnya tape recorder ada suara, hanya suara saja berarti audio, kalau kombinasi berarti ya. Ini Pak Saifuddin harus lebih sering-sering menggunakan media, Pak, variasi media dalam pembelajaran. Sekarang itu kan sudah sangat banyak media. Dalam pelajaran fikih itu juga sangat banyak. Kita menyontohkan ke siswa, itu bisa diinikan video, bisa kita download dari berbagai aplikasi yang memungkinkan kita gunakan dalam pembelajaran. Dan misalnya untuk praktek ibadah, itu memungkinkan ya kita perlihatkan ya audio visual ya, sehingga siswa kita lebih mudah memahami. Sementara dari saya cukup Pak Jai. Timbangan apa saja yang harus dijadikan pertimbangan oleh guru ya, dalam memilih media pembelajaran. Oke Pak, silakan. Pak Saifuddin. Oke, pertimbangannya adalah untuk sesuatu yang akan disampaikan oleh guru itu bisa dicerna dengan mudah oleh siswa dengan model alat yang dipakai. Oke, apalagi Pak? Media-media, Pak. Media apa yang tersedia di lingkup Bapak bekerja? Oke, yang media yang seorang pendidik sudah merasa akrab, Pak. Ya begini Pak, dalam memilih media itu misalnya salah satunya Bapak harus pertimbangkan media apa yang tersedia dalam lingkup kerja Bapak ya. Bapak itu kalau kalau di sekolah Bapak tidak ada video yang dapat memutarkan ya praktek tertentu, tayangan-tayangan yang kita pilih untuk kebutuhan penyampaian materi pembelajaran, ya jangan dipilih itu. Nah sekarang begini Pak, ketika media yang saya pilih itu adalah yang dapat menarik minat dan perhatian peserta didik, Pak. Oke, baik, boleh benar. Tapi ketika dalam kaitannya dengan materi itu bagaimana Pak? Ya mungkin kalau saya membuat RPP tentang rukun Islam, di situ akan saya sesuaikan dengan yang ada di RPP itu. Ya, nah itu maksudnya kan. Jadi ketika kita memilih media itu harus kita sesuaikan dengan materi yang kita akan ajarkan. Nah itu. Nah, tapi untuk dalam konteks TPEK tadi Pak, itu sekarang ini harus mengikuti tingkat perkembangan peserta didik. Jangan anak kita itu sudah menggunakan, itu salah satu pertimbangannya lagi. Perkembangan peserta didik itu harus kita sesuaikan dengan pemilihan media. Anak sekarang itu cenderungnya apa?
ya kecenderungannya jadi senang dengan penayangan video-video pembelajaran. Makanya kenapa atau menggunakan media-media IT, informasi dan teknologi yang sudah berkembang sekarang ini. Ya, jadi kenapa kadang-kadang anak nggak suka maupun kita itu karena kita tidak melakukan inovasi dalam penggunaan media. Iya, betul. Betul. Meskipun kita berada di ya daya-daya tradisional yang ya, sekarang ini kan misalnya kita ini dampaknya nih Pak Sepudin di sekolah yang berdaya ya atau sekolah yang punya pesantren modern misalnya, pernahkah digunakan misalnya kitab-kitab pembelajaran melalui virtual ya, apalagi sekarang itu ada kitab-kitab yang maktabah syamilah yang ketika kita mengajarkan kitab kita bisa menggunakan info ya proyek Infokus untuk menayangkan misalnya bacaan kitab tersebut gitu. Nah itu contohnya ya. Bapak di Dayah ya, di Dayah pesantren modern ini ya. Bukan, Pak. Saya dari Jawa Timur, Pak, Bojonegoro. Iya, tapi kan di pesantren apa Bapak mengajar? Di lembaga pendidikan Sekolah yang MI. berpesantren atau gimana? Atau madrasah yang berpesantren? Bukan, hanya madrasah Iya, doang. tapi itu terintegrasi dengan pesantren atau enggak? Bisa. Oke, betul, Pak. Betul. Nah, itulah maksud saya, ya. Jadi yang terintegrasi dengan pesantren kan? Benar. Ya, makanya itu yang perlu dilakukan ya istilah inovasi. Bahwa daya itu atau pesantren itu memiliki atau mengikuti perkembangan media yang ada sekarang ini. Nah, makanya ketika ditanya tipek tadi Bapak agak sedikit kewalahan ya. Nanti dicari lagi atau sebagai tugas tambahannya nanti buat sedikit resume barang resume materi sekitar 1 halaman saja lalu dijapri ke kami untuk melihat kemampuan Bapak dalam memahami tipek tersebut ya. Baik, ini catatan Pak Samsul kawan untuk Pak Sepudin karena tadi ini kita dapat atau belum dapat kita memberikan skor untuk item dari unsur pertanyaan yang kita ajukan tentang tipek, jadi mohon ada tambahan tugas. Oke, Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Jailani. Ya, cukup memadai. Ya, terima kasih Pak Jailani, Pak Saifuddin, terima kasih banyak Pak. Sukses selalu untuk Bapak. Mohon Pak. Resumnya dikirim ke kemana, Pak? Bagaimana Pak? Resumnya dikirim ke WA saya dan WA Pak Jailani Pak. Oke. Di grup kan ada nomor kami Pak. Jadi di Japri saja. Oke. Siap Bapak kirim ke grup, tapi Bapak Japri saja ke kami Pak. Oke. Baik, selamat Pak. Tolong dikabari